Gejolak ekonomi global dan tekanan fiskal domestik membawa Indonesia memasuki fase baru yang penuh ketidakpastian. Bank Indonesia mengambil langkah agresif dengan menaikkan suku bunga menjadi 5,25%. Keputusan pengetatan moneter ini tak hanya mengguncang pasar keuangan, namun juga menjalar ke dunia usaha hingga daya beli masyarakat. Lalu, sejauh mana dampak kenaikan BI Rate terhadap ekonomi nasional? Berikut fokus utama Prime Report selengkapnya. Mei 2026 menjadi titik balik krusial bagi lanskap makroekonomi Indonesia. Bank Indonesia mengambil langkah agresif menaikkan suku bunga acuan atau BI Rate sebesar 50 basis poin menjadi 5,25%. Keputusan ini melampaui ekspektasi pasar yang memperkirakan kenaikan terbatas di level 5,00%. Seiring kebijakan tersebut, Bank Indonesia menaikkan suku bunga deposit facility menjadi 4,25% serta lending facility ke posisi 6,00%. Pengetatan moneter ini dipicu oleh tekanan berat terhadap nilai tukar rupiah. Sepanjang month to date, rupiah terdepresiasi sekitar 2,2%. Bahkan sempat menembus level psikologis baru yang sangat mengkhawatirkan di angka Rp17.700 per dolar Amerika Serikat, menjadikan salah satu titik terlemah dalam sejarah perekonomian nasional. Tekanan eksternal diperparah oleh sikap hawkish Federal Reserve, memanasnya konflik geopolitik di Timur Tengah, serta lonjakan harga minyak mentah dunia. Namun, badai ekonomi dinilai tidak semata-mata datang dari global. Pengetatan ekonomi dinilai sebagai langkah penyelamatan sekaligus cuci piring atas inkonsistensi fiskal pemerintah. Belanja negara dianggap terlalu ekspansif, namun belum produktif dalam mendorong pertumbuhan jangka panjang. Pembiayaan program makan bergizi gratis atau MBG, proyek sekolah rakyat, serta alokasi koperasi merah putih yang disebut memotong dana desa hingga 70% memicu kekhawatiran terkait kesinambungan fiskal nasional. Akibatnya, hingga April 2026, defisit APBN membengkak menjadi Rp164,4 triliun, setara 0,64% dari produk domestik bruto atau PDB. Mendorong lembaga pemeringkat kredit internasional menurunkan outlook peringkat utang Indonesia dari stabil menjadi negatif. Akhirnya, Bank Indonesia terpaksa memikul beban stabilisasi nilai tukar secara agresif melalui kebijakan suku bunga tinggi demi menahan arus modal keluar. Meskipun kebijakan ini berisiko menekan laju pertumbuhan ekonomi real secara signifikan. Bagi sektor real, era suku bunga tinggi menjadi rem darurat bagi dunia usaha. Lonjakan cost of capital memaksa pelaku usaha menunda ekspansi investasi dan menurunkan pengajuan kredit baru. Penyaluran kredit modal kerja dan kredit investasi diproyeksikan melambat tajam. Sektor-sektor yang paling rentan terpapar adalah properti, otomotif, konstruksi, dan manufaktur. Di tengah kondisi tersebut, perbankan juga memperketat standar penyaluran kredit baru demi mengantisipasi potensi lonjakan rasio kredit bermasalah akibat hantaman kurs dan pelemahan daya beli masyarakat. Tekanan ini diperparah oleh prospek kenaikan bunga pinjaman non-kur dari Bank Perkreditan Rakyat atau BPR, serta koperasi simpan pinjam yang selama ini menjadi tumpuan modal kerja pelaku usaha mikro. Padahal, sektor UMKM menyerap hingga 97% tenaga kerja nasional. Ironisnya, pengetatan moneter terjadi saat daya tahan finansial kelas menengah berada di titik nadir. Data Badan Pusat Statistik telah membunyikan alarm keras. Dalam 5 tahun terakhir, populasi kelas menengah menyusut tajam dari 57,33 juta jiwa pada 2019 menjadi hanya 47,85 juta jiwa pada 2024. Pada 2025, jumlah kelas menengah kembali menyusut di angka 46,7 juta jiwa, turun sekitar 1,1 juta jiwa dari tahun sebelumnya. Sebaliknya, jumlah masyarakat rentan miskin justru membengkak dari 54,97 juta menjadi 67,69 juta jiwa. Kondisi ini menjadi ancaman serius bagi perekonomian nasional. Sebab, kelas menengah dan calon kelas menengah selama ini menjadi motor utama yang menggerakkan 81,49% total konsumsi rumah tangga nasional. Hasil jajak pendapat kedai kopi tahun 2025 juga memotret betapa rapuhnya kondisi keuangan kelompok ini.
sebanyak 3 dari 10 masyarakat kelas menengah memiliki utang aktif di perbankan, di luar kredit rumah dan kendaraan. Bahkan, hampir setengah dari kelompok kelas menengah menggunakan fasilitas kredit online atau pay later untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kenaikan BI rate menjadi 5,25% pun secara langsung meningkatkan beban cicilan bulanan untuk kredit berbunga mengambang atau floating rate seperti KPR dan KKB. Akibatnya, banyak rumah tangga terpaksa memangkas konsumsi non-esensial secara drastis demi memenuhi kewajiban pembayaran utang dan kebutuhan pangan. Tim Liputan Eljon Media melaporkan. Crime Report.